Khotbah minggu ini terambil dari Habakuk pasal 1 ayat 12-17. Dengan tema, Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku, yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami, ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan, ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan Engkau berdiam diri, apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya, itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Sejauh demikian pembacaan firman. Shalom. Sebelumnya jangan lupa, like, komen, share, subscribe channel ini. Supaya banyak jiwa diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut bahan khotbah atau renungan minggu ini. Setelah menerima pesan Tuhan yang harus disampaikannya kepada umat, sekarang sang nabi berpaling kepada Allah, dan sekali lagi membawa diri kepadanya supaya pikirannya tenang dalam menanggung beban yang dilihatnya. Dan masih juga ia dipenuhi keluh kesah. Apabila ia menatap ke sekeliling, yang dilihatnya hanyalah kekerasan yang diperbuat oleh orang Israel. Apabila ia menatap ke depan, yang dilihat hanyalah kekerasan yang diperbuat terhadap Israel. Sulit dikatakan mana pemandangan yang lebih menyedihkan. Perasaannya mengenai kedua hal itu dicurahkannya di hadapan Tuhan. Sudah menjadi kewajiban kita untuk ikut merasakan kejahatan umat Allah serta malapetaka yang menimpanya, dan kejadian-kejadian pada waktu dan tempat di mana kita hidup. Namun, kita harus berhati-hati agar jangan terus marah-marah dalam kebencian kita, dan dihanyutkan olehnya, hingga kita berpikir buruk tentang Allah, atau kehilangan penghiburan dari persekutuan kita dengannya. Dunia ini jahat, sudah selalu seperti itu, dan akan senantiasa begitu. Kita tidak berdaya mengubahnya, tetapi kita yakin bahwa Allah memerintah dunia dan akan mendatangkan kemuliaan bagi dirinya sendiri dari segala sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu, kita harus bertekad untuk memanfaatkan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya, menjadikan diri kita lebih baik, dan merindukan dunia yang lebih baik. Melihat kemungkinan bahwa orang Kasdim akan menang, sang nabi pun berlutut, dan ia memakai kebebasannya untuk berseru kepada Allah mengenai hal tersebut. Dalam seruannya itu, kita bisa mencermati kebenaran-kebenaran yang ditegaskannya, yang bertekad untuk dipegangnya, dan yang dengannya ia berusaha menghibur diri sendiri dan kawan-kawan di bawah ancaman kekuasaan orang Kasdim yang semakin besar. Dan kebenaran-kebenaran itu akan memperlengkapi diri kita dengan renungan-renungan yang menghibur untuk menopang kita saat mengalami kesusahan serupa. Apapun yang terjadi, Allah tetaplah Tuhan, Allah kita, yang Maha Kudus. Orang Kasdim yang berjaya menyangka bahwa kekuatan mereka berasal dari dewa mereka, tetapi kita diajar untuk mengatakan kepada mereka bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup. 1. Mereka pendusta dan penuh tipu daya, dan tidak layak dipercaya ataupun diandalkan. Mereka berbuat khianat, dengan topeng perdamaian dan persahabatan, mereka menjalankan rencana-rencana yang paling jahat, dan berkata-kata tanpa hati nurani dalam hal apapun. 2. Mereka membenci dan menganiaya orang lain karena orang itu lebih baik daripada mereka sendiri, seperti Kain membenci Habel karena segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia, justru karena orang benar mempermalukannya. Mereka mempunyai kehendak jahat terhadap gambar dan rupa Allah, dan karena itulah mereka menelan orang benar. Sebab pada diri orang benar terdapat gambar dan rupa Allah. Meskipun banyak orang Yahudi sama jahatnya seperti orang Kasdim sendiri, dan bahkan lebih jahat, tetapi di antara mereka ada yang jauh lebih benar, dan sekalipun begitu orang benar ini ditelan juga oleh orang jahat. 3. Mereka membunuh manusia layaknya menangkap ikan saja. Sang Nabi mengeluh bahwa, karena Allah Sang Penyelenggara telah menyerahkan orang lemah menjadi mangsa bagi yang lebih kuat,
maka sebagai akibatnya mereka dibuat menjadi seperti ikan di laut. Ayat 14. Demikianlah kelakuan orang Israel selama ini di antara mereka sendiri, memangsa satu sama lain seperti ikan yang lebih besar menelan yang lebih kecil. Ayat 3. Maka mereka pun dijadikan seperti ikan bagi musuh mereka bersama. Mereka seperti binatang-binatang melata, atau makhluk yang berkeriapan, sebab kata kerja itu dipakai untuk ikan. Kejadian pasal 1 ayat 20, yang tidak ada pemerintahnya, baik untuk mencegah mereka memangsa satu sama lain maupun untuk melindungi mereka agar jangan dimangsa oleh musuh-musuh mereka. Israel diserahkan kepada orang Kasdim seperti ikan kepada nelayan. Para penindas yang congkak itu menghabisi mereka tanpa rasa bersalah, sama seperti manusia menjala ikan dari air, betapa mereka tidak menghargai nyawa manusia. Orang Kasdim tidak segan-segan membantai Israel, tetapi justru melakukannya dengan tenang sama seperti manusia menangkap ikan yang tidak melawan, tidak waspada, dan tidak bersenjata. Penangkapan itu lebih terasa seperti hiburan daripada jerih payah. Mereka tidak membeda-bedakan ikannya, apa saja yang masuk ke dalam jala menjadi tangkapan. Dan segala sesuatu yang bisa mereka jangkau dianggap sebagai milik mereka. Orang Kasdim mempunyai berbagai cara untuk menjara dan menghancurkan, seperti beragamnya cara manusia untuk menangkap ikan. Sebagian ditariknya ke atas dengan kail, ayat 15, satu demi satu. Yang lain ditangkap secara bergerombol dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya, yaitu jalanya. Demikianlah beragamnya cara yang mereka miliki untuk menghancurkan orang yang melaluinya mereka berharap dapat memperkaya diri sendiri. Apa yang jadi perenungan buat kita dalam firman saat ini? Tema, Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. 1. Mereka sangat berpuas diri dan bersenang hati. Mereka hidup dengan riang gembira, ayat 15. Mereka bersukaria dan bersorak-sorai, sebab kekayaan mereka berlimpah dan rencana mereka berhasil dengan bertambahnya harta benda. Ayub pasal 31 ayat 25. Jiwaku, beristirahatlah, Lukas pasal 12 ayat 19. 2. Mereka sangat meninggikan diri sendiri, dan sangat mengagumi kecerdikan serta cara kerja mereka sendiri, dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Mereka memuji diri sendiri karena telah memperoleh begitu banyak harta, meskipun dengan cara yang sungguh tidak halal. Perhatikanlah, ada kecenderungan dalam diri kita untuk memuji diri sendiri atas kemakmuran lahiriah kita, dan untuk berkata, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ulangan pasal 8 ayat 17. Inilah yang disebut mendewakan diri sendiri, mempersembahkan korban kepada jala dan jaring, karena hal itu adalah milik kita sendiri. Suatu penyembahan berhala yang sama konyolnya seperti mempersembahkan korban kepada dewa Neptunus atau Dagon. Yang membuat mereka memuja pukat mereka seperti itu adalah oleh karena alat itu pendapatannya mewah. Barang siapa mendewakan uang, ia juga akan mendewakan jala dan jaring mereka, jika dengan alat itu mereka bisa mendapat uang. 3. Sebagai penutup, sang nabi dengan rendah hati mengungkapkan pengharapannya supaya Allah tidak membiarkan para pembinasa manusia itu tetap meneruskan perbuatan mereka dan berhasil seperti itu, dan berbantah dengan Allah mengenai hal tersebut. Ayat 17. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya? Adakah mereka akan memperkaya diri, dan memenuhi lumbung mereka, dengan apa yang mereka dapatkan melalui kekerasan dan penindasan dari negeri-negeri tetangga mereka? Adakah mereka akan mengosongkan jala mereka dari hasil tangkapan, supaya mereka dapat melemparkan jala itu ke laut lagi, untuk menangkap lebih banyak? Dan apakah engkau akan membiarkan mereka terus berjalan di jalan yang jahat ini? Akankah mereka dibiarkan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Haruskah rakyat dan kekayaan bangsa-bangsa dikorbankan untuk jala mereka? Seolah-olah merampas harta benda manusia itu masih terlalu kecil, akankah mereka merampas kemuliaan Allah? Bukankah Allah adalah Raja atas bangsa-bangsa? Jadi, tidakkah ia akan menuntut hak-hak mereka yang diperkosa? Tidakkah ia cemburu bagi kehormatannya sendiri? Dan tidakkah ia akan mempertahankan kehormatan itu? Sang Nabi menitipkan perkara ini di dalam tangan Allah, dan menyerahkannya kepada Dia, seperti yang dilakukan pemazmur, Mazmur pasal 74 ayat 22, Bangunlah, ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Demikian bahan khotbah minggu ini. Selamat melayani di dalam Kristus dan bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.